Hari ini kita akan coba berdiskusi ya tentang bagaimana membuat gambar tiga dimensi struktur dan apa saja yang harus ada di dalam gambar tiga dimensi struktur dan potongan dan potongan prinsip. Kenapa potongan itu diletakkan di belakang? Karena sebenarnya gambaran potongan itu adalah rangkuman, ya. Potongan itu adalah rangkuman dari semua gambar karena di dalam potongan itu akan ada informasi-informasi yang ada di gambar rencana dan detail. Jadi itu. Jadi kita coba mulai dulu. Saya akan berikan contoh berkat diskusi. Saya harapkan diskusi ini akan menarik ya. Ya Mas Gading ya. Oke. Oke, jadi saya coba share screen ya. Share screen tentang gambar. Contoh gambar potongan. Oke, baiklah ini sekilas satu contoh gambar sebuah potongan ya. Mungkin Anda waktu itu sudah pernah membuat bagaimana sebuah gambar potongan itu terwujud. Jadi, potongan itu adalah Pakai gambar laptop. yang sangat dibutuhkan untuk melihat jeruan atau isi dari dalam bangunan. Dan cenderung potongan sebenarnya akan dibagi menjadi dua jenis. Ada potongan struktural dan ada potongan arsitektural. Tapi kedua gambar ini memiliki tujuan yang berbeda. Jadi kalau gambar potongan arsitektural cenderung adalah suasana ruang dalam yang ditampilkan, yang diwujudkan. Sehingga kalau potongan arsitektural sebenarnya kelengkapan dari perabot itu harus ada. Skala manusianya juga harus ada. Kemudian finishing ruangnya juga harus tergambar dengan menarik. Dan potongan arsitektural terdiri dua, ada potongan dua dimensi dan ada potongan tiga dimensi. Jadi potongan tiga dimensi ini nanti saya coba tunjukkan seperti apa. Nah, yang tiga dua dimensi itu seperti potongan struktural tapi biasanya hilang. Yang namanya pondasi itu tidak ada, kemudian rangka atap itu tidak ada, karena bukan itu fokus gambarnya. Fokus gambarnya adalah di bagian di bagian bangun di bagian ruang dalam ya. Jadi eh, kalau kita melihat kalau dia gambar gambar arsitektural, potongan arsitektural itu fokus desainnya adalah di sini ya, fokusnya di sini. Makanya biasanya ini hilang dan ini juga hilang. Jadi suasana ruang di sini yang cenderung diekspos. Oke. Dan juga dimensi dan segala macamnya tidak terlalu dominan karena suasana ruang ini dicoba untuk apa? Oke. Nah, kemudian saya akan coba eh, Japo mau pakai?
untuk alami. Oke, coba share lagi. Hmm, Nah, apa yang harus ada di dalam sebuah informasi gambar potongan? Yang pasti pertama adalah garis potong, ya. Adanya garis potong di denah, itu yang penting. Bisa coba. Garis potong di denah yang akan memberikan gambaran terhadap di mana letak potongan Anda, letaknya di mana, gitu. Ya. Jadi garis potong itu akan mempengaruhi gambar potongannya. Dan garis potong di denah itu harusnya memotong bagian-bagian penting di dalam sebuah gambar denah, di dalam desain Anda yang menunjukkan biasanya memotong tangga, biasanya memotong kamar mandi dan WC, biasanya seperti itu. Jadi jangan jangan mengambil garis potongan yang memudahkan Anda menggambar, itu nggak benar, itu nggak benar, ya. Ya, jadi itu acuannya itu. Acuannya adalah Anda membuat garis potong di denah dan akan mempengaruhi garis potong itu adalah bagian yang oke. Baru Anda sudah harus memulai menggambar. Yang pertama adalah informasinya harus mencerminkan informasi bagian-bagian struktur. Mencerminkan informasi bagian-bagian struktur. Yang pertama adalah fondasi. Fondasinya terlihat. Fondasi ini sebenarnya kalau Anda menggambar ini dari rencana fondasi harusnya sama. Kemudian habis fondasi ada slope, ya. Dan dari slope ini juga kalau ada penimbunan tanah dia penimbunan tanah di sini, terus juga untuk lantai juga harusnya detail. Ini lapisan lantai, ya. Lapisan lantainya mulai dari pasir, cor beton, spesi sampai ke keramik. Kemudian juga setelah itu mulai dinding, ya, dinding di mana dia terpotong, di mana letak kusennya. Nah, kalau ini sebenarnya adalah gambar dari potongan kusen, ya. Potongan kusen Anda bisa taruh di sini. Ini gambar dari tipe kusen, ya kan. Jadi kalau kalau ini adalah potongan kusen. Ini adalah tipe kusen. Oke. Terus di sini juga ada plafon. Plafon juga terlihat di sini. Ini adalah penutup plafon, ini penutup plafon, ini list plafon, dan ini adalah rangka plafon. Jadi kalau Anda lihat sekilas di sini ini adalah listnya, ini adalah rangkanya, ini adalah penutupnya, itu plafon. Terlihat di plafon. Kemudian juga di gambar ini terlihat juga pembalokan, ya, pembalokan. Terlihat pembalokan. Dia ada kalau bangunannya ini. Ya, ini ada pembalokan. Ini pembalokan, ini lantai, sorry, ini lantai. Kemudian ini tipe ini baloknya. Kemudian dilanjutkan dengan lantai di atas. Jadi kalau Anda kemarin set plafonnya dengan beda kemiringan misalnya,
ya dia harus seperti ini. Buat juga kemiringannya yang berbeda di gambar potongan. Kemudian gambar potongan juga berbicara bagaimana, ini potongan struktur yang saya jelaskan. Bagaimana dengan rangka atap? Bagaimana dengan kalau kita menggunakan kuda-kuda, bagaimana dengan kuda-kudanya? Kalau ini masih pakai baja ringan, sehingga gambarnya seperti itu. Kalau ada pakai kayu, gambarnya juga akan beda. Ya. Dia ada baja ringan, kuda-kuda baja ringan, kemudian ini apa ranknya langsung rank, kemudian ini adalah penutup atap. Jadi memang eh, gambarnya harus sedetail mungkin. Kemudian informasi apa saja yang harus ada di dalam sebuah gambar potongan ada. Yang pertama ini nama dan ketinggian ruang itu penting ya. Kemudian ketinggian plafon ya, ketinggian plafon. Sama, setiap ruangan yang terpotong harus Anda buatkan nama dan ketinggian, tapi kalau plafon cukup ketinggian plafon. Oke, itu yang pertama harus ada. Yang kedua adalah informasi ketinggian. Nah, ini ketinggian. Ini ketinggian. Jadi ketinggian itu menulisnya itu berawal dari eh, ini muka tanah ya. Ini muka tanah, kemudian naik berapa, di mana informasi ketinggian yang dianggap penting itu kita masukkan ya. Kita masukkan. Misalnya kedalaman pondasi harus ada. Dia sampai tiang pondasi di kedalaman berapa, telapak pondasi di kedalaman berapa, galian pondasi di kedalaman minus dia. Dia akan minus. Ini salah, ini harusnya minus. Ini juga salah, harusnya minus. Kemudian ketinggian yang penting adalah ketinggian plafon di sini dan ketinggian lantai. Lantai 2 kalau sini. Sampai kemudian ada ketinggian di mana ketinggian list plan kalau Anda nanti ya. Ketinggian list plan dan ketinggian dari ujung atap paling tinggi. Ujung atap. Jadi itu ada informasi. Ada informasi ketinggian. Pakai acara plus minus seperti ini. Kemudian ada informasi eh, dimensi horizontal. Dimensi horizontal yang pertama adalah dimensi dari ruangnya. Jadi lapis pertama ini, ya, ini itu adalah dimensi ruang. Jadi lihat dia ruang per ruang, dimensi ruangnya berapa untuk lantai 1. Kemudian yang di bawahnya ini itu adalah dimensi struktural. Jadi di sini cenderung dimensi yang disesuaikan dengan koordinat. Ini kan koordinat. Ini, ini, ini. Itu koordinat. Nah, koordinat ini menunjukkan apa? Koordinat ini menunjukkan letak kolom. Letak kolom. Sehingga di bawahnya harusnya kita tuliskan dimensi. Jadi yang bawah ini adalah dimensi struktural. Dimensi dari jarak kolomnya berapa. Dan di paling atas adalah dimensi ruangan. Jadi ada 2 derajat dimensi. Oke. Selanjutnya, informasi apa lagi yang harus ada? Informasi keterangan material. Keterangan material. Tapi gini, keterangan material ini sebenarnya tidak harus komplit ya. Terus komplitnya di sini adalah keterangan materialnya harus menunjukkan elemen bangunannya dan materialnya apa. Misalnya ini. Ya, misalnya yang ini. Ini adalah material. Oke.
Nah, ini adalah material penutup lantai. Ya. Nah, dari tanda panahnya penutup lantai. Jadi materialnya di sini yang harus Anda berikan adalah mereknya itu. Penutup lantai, ini nama elemennya, dan materialnya apa? Keramik, sekian. Ini adalah dinding penahan. Materialnya adalah batu bata. Yang ini keterangan materialnya adalah floor cement. Materialnya beton tak bertulang, adukan sekian. Ya, ini misalnya yang ini rangka kanopi. Rangka kanopi besi hulu sekian. Penutup penutup kanopi materialnya apa? Jadi eh, orang akan sangat terbantu, tukang ataupun siapa yang membaca akan sangat terbantu dengan keterangan yang Anda berikan. Keterangan yang Anda berikan. Materialnya elemennya apa, materialnya apa. Itu yang paling bagus. Itu yang paling ideal. Ya, sama di bagian atas ini juga nih. Di bagian atas ini juga nih. Materialnya dinding batu bata, dinding. Nama elemennya, materialnya batu bata. Sampai ke spesinya, spesi berapa kali berapa banding berapa. Ya. Potongan prinsip. Misalnya plat atap. Plat atap. Materialnya beton bertulang, adukannya berapa. Jadi lengkap. Oke, itu sedikit mengulas gambar potongan dan informasi apa saja yang harus diberikan di dalam itu untuk potongan. Silakan, ada yang Anda tanyakan? Monggo. Ada yang bertanya? Silakan untuk gambar potongan. Oke, tidak ada. Nah, waktu tugas 2 itu banyak yang salah menggambar potongan prinsip. Mungkin nyontek punya cutting ya. Yang dicontek salah. Itu bahaya. Ya, itu bahaya. Jadi potongan prinsip ada sebagian dari gambar potongan keseluruhan yang diperbesar skalanya. Prinsipnya itu. Ya. Contoh tadi, kalau ini potongannya, ya. Ini potongannya. Oke. Bagaimana menggambar potongan prinsip? Nah, menggambar potongan prinsip itu ada. Anda ambil sebagian dari gambar potongan ini. Misalnya, saya ambil yang ini, Pak. Oke, segini. Ya, segini gambarnya. Ya, segini gambar potongan prinsip itu yang ini. Nah, ini gambaran potongan. Nah, ini diperbesar skalanya. Jadi potongan prinsip itu adalah fungsinya adalah untuk memperjelas gambar potongan. Memperjelas detail-detail potongan di mana detail-detail penting harus ada. Tuh. Di potongan prinsip itu tadi Anda mengambil satu potongan, satu gambar, ya, satu gambar. Potongan ini misalnya, ambil sebagian segini, enggak segitu ya. Ambil sebagian, mulai dari sini, misalnya, ya, sampai ke bawah, sampai pondasi, itu harus terlihat sampai ke pondasi. Nah, ini yang Anda perbesar menjadi skala 1:50. Makanya kecenderungannya menggambarnya adalah tidak di kertas dengan orientasi landscape.
biasanya orientasinya potret untuk menampung gambar yang besar. Ngerti nggak? Yang dinamakan potongan prinsip. Jangan salah lagi. Silakan kalau ada yang bertanya. Potongan sudah, potongan prinsip sudah. Silakan kalau masih ada yang mau tanya. Ada nggak? Silakan. Tidak ada. Awas salah lagi. Ya, awas kalau salah. Saya udah jelasin. Oke. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ke gambar 3D struktur. 3D struktur kemarin kita sepakat kita akan buat secara digital. Oke, berarti mungkin Anda bergeraknya dengan SketchUp, ya, geraknya dengan SketchUp. Apa yang harus ada? Yang harus ada adalah Anda menggambar dulu gambar dari desain Anda itu di SketchUp. Ya. Gambar dulu, beresin dulu desainnya. Nah, ya oke lah, minimal mas seperti ini. Gitu. Seperti ini Anda gambar. Ya, ada tiangnya, ada tiang kolongnya, baloknya, segala macam. Ya, kira-kira gini lah gambar desain Anda tuh. Jadi bukan bangunan yang terselubung, tetapi si Sudah strukturnya apa? tergambar. Strukturnya tergambar. Ya, oke. Setelah ada gambar ini lengkap nih, di explode. Nah, explode-nya nggak usah banyak-banyak. Explode-nya 3 bagian aja deh. Ya. Hmm, dipecah. Ini ya, bagian kolong, bagian tengah atau bilik, dan bagian atap. Nah, pecah tuh. Nah, udah dia. Kalau udah dipecah gini, Anda masuk ke yang saya sarankan karena kita gambar isometri, tanpa atas dulu, baru ke sini. Nah, ini isometrinya. Ya, kira-kira seperti ini. Dan perhatikan di sini, tolong di kamera itu perhatikan ada parallel projection, perspektif atau two perspektif. Yang kita pakai parallel projection. Kalau perspektif dia akan beda. Kalau dia two way perspektif dia akan beda lagi. Jadi pakailah parallel projection. Ya. Setelah Anda dapat gambar seperti ini, ya, Anda buat keterangan. Ini apa? Harus detail. Ini fondasi. Terus keterangan lagi ini, ya, ini tiang kolom, misalnya. Ya. Ini lagi ini misalnya ini balok kolom. Nah,
Harus ada keterangan. Sudah dapat keterangannya seperti ini, ya, baru Anda bisa eh, render. Ya. Jadi isometri struktur Anda itu dia di-exclude 3, and then diberi keterangan, keterangan yang kan komponen strukturnya. Itu. Ada nggak yang ditanyakan? Ini udah nih materinya. Izin bertanya, Pak. Oke, siapa? Eh, Teruntuk pola dinding itu dibikin ya, Pak, kayak penutup dinding itu. Oh iyalah, Berarti nggak rangkanya aja, berarti sama penutup dindingnya juga, Pak ya. ya, nih, Baik, Pak. nih. Dan juga ini kumpulnya dalam bentuk SketchUp, dalam bentuk SKP atau bentuk apa, Pak? Kan kemarin saya udah jelasin di print. Lupa Oke, apa Pak. kalian? Di print, di A2, di laminating. Eh, itu berarti jatuhnya ke portofolio ya, Pak ya? Beda lagi. Ini baru TD struktur. Ntar saya tunjukkan kalau Anda mau portofolio. Oke, Pak. Saya stop share dulu ya. Oke, ntar. Oke. Nah, portofolio beda lagi. Portofolio buat UAS. Hmm. Nah ini portofolio mas. Nah ini. Nah, nah, ini portofolio. Nah kayak gini portofolio. Nah 3D struktur yang dipecah itu nanti akan menjadi bagian dari portofolio. Nanti tinggal kita sepakati portofolio isinya apa saja. Kalau saya di sini isinya gambar ada foto, Anda kan nggak ada foto, lokasi nggak ada. Cenderung ke sini dan ke sini kejelasan portofolio Anda. Nah, nah ini portofolio. Anda tuh baru buat ininya saja yang minggu depan. Oke? Oke nggak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yo, ada lagi nggak pertanyaan? Silakan. Jelas nggak? Cukup? Nggak ada ya? Jelas, Pak. Ya udah, kalau udah jelas ya kerjakan. Jangan salah lagi. Kerjakan, kemudian nanti Anda kumpulkan di hari Jumat jam 9 ya. Biar saya juga tepat waktu Jumat jam 9 pagi. Cukup satu lembar kok. Izin, izin Pak Ya, bertanya. Untuk yang tiga dimensi struktur ini, tipe untuk bukaan itu dibuat juga atau tidak, Pak? apa maksudnya? Bukaan bukaan seperti jendela, pintu dan lain-lain. Anda lihat gambar saya. Anda lihat gambar saya presentasinya. Lihat, Pak. Nah, iya, ada nggak jadi pintu? Nggak ada, Pak. Benar, nggak ada. Serius, nggak Kan ada pintu dalam presentasi saya tadi.
Kurang jelas sih Pak gambarnya. Yang jelas gimana? Nggak ada yang bisa ngomong, nggak ada yang ngomong pula kurang jelas. Nah ini jelas nggak? Oh jelas Pak. Ini apa? Nih, pintu bukan? Mana ada pintunya? Bicara 3D struktur itu semua digambar. Nggak ada yang terlewat. Sampai pondasi pun harusnya Anda gambar. Jangankan pintu dan jendela. Ya, jangankan pintu dan jendela. Pondasi ini pun Anda harus gambar. Jadi lengkap. Dari pondasi, tiang, balok, pola dinding, rang jendela, kusen, ini kusen, pintunya, gitu ya. Sampai ke rangka atap. Rangka atap kuda-kuda Anda seperti apa? Kalau ada nanti tebeng layarnya seperti apa? Kemudian rangka atapnya seperti apa? Kemudian apa? Boarding, kemudian penutup atap, kemudian reng, itu digambar semua. Orang namanya 3D struktur kok. 3D struktur, semua elemen strukturnya harus lengkap. Gitu. Oke? Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Jadi kalau Anda bertanya pola lantainya ya pakai. Plafonnya pakai digambar. Gambar total. Semua gambar ya, gini dah ya. Semua gambar Anda dari awal sampai minggu kemarin itu harus tergambar di 3D struktur. Intinya hanya digital. Semoga Anda bisa lebih cepat. Gitu, ya. Ada lagi nggak? Jadi untuk 3D strukturnya dia besar, A2 dilaminating, sedangkan tiga gambar lagi, dua potongan dan satu potongan prinsip, tidak usah dijilid, cukup di jepret, jepret tuh apa? Necis. Nah, cukup di necis saja, tidak usah dijilid gambar potongan. Jadi Anda ngumpulkan lembaran minggu depan ini, hari Jumat. Oke, cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Dan tolong hati-hati ngeprint A2, lihat hari Kamis itu libur nggak? Banyak si Agit itu yang di mana? Yang di eh, Lunjuk. Oke, kamu lah sibuk-sibuk gambar, anu tutup dia. Ada cak ngeprint kamu. Sementara jam 9 Jumat itu sudah harus di full. Gitu. Ini nggak ada alasan lambat ngeprint segala macam, nggak ada. Jumat telat ya telat gitu. Jam 9 belum dilaminati ya wassalam gitu. Saya nggak terima yang nggak laminat. Oke, silakan berstrategi. Semoga ada tempat ngeprint yang buka di hari buruh. Gitu, ya, itu aja pesannya. Hati-hati, sering lengah Anda kalau sudah digital tuh sering lengah kumpulkannya berharap bisa pagi hari Jumat itu ngeprint. Hati-hati aja. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Adakah? Ya udah, kalau enggak ada, silakan Anda kerjakan dan Anda kumpulkan di hari Jumat. Beres, kita tinggal targeting portofolio
sebagai ujian akhir semester. Oke, itu dulu. Terima kasih semuanya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan malam ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Mari dah ya semua ya.